Mari kita berdoa. Pujian dan penyembahan kami hanya kami berikan padamu ya Bapa. Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kami di kayu salib, dan turunnya Roh Kudus untuk menghibur dan menolong hidup kami, umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, hari-hari yang Kau berikan bagi kami, waktu dan kesempatan kami datang beribadah di tempat rumah-Mu ini Tuhan, karena kami adalah anak-anak. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Urapi, kuduskan dan layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi rema, dan firman-Mu menjadi power bagi kami kemanapun kami melangkah. Berkata-kata Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, dan juga shalom untuk Bapak Ibu saudaraku yang ada di rumah, yang sedang bekerja, yang sedang di sawah, di kebun, di danau, di pantai, di gunung, di lembah, dimanapun saudaraku yang berada. Inilah kami ibadah live streaming untuk bersama-sama mengobarkan api kemuliaan, api Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Apapun kendala saudara-saudaraku di rumah, baik yang lagi sakit di rumah, maupun yang sakit di rumah sakit, maupun yang ada di penjara, yang ada di atas transportasi, kereta api, transportasi darat maupun pesawat, apapun yang saudara lakukan, tetap andalkan Tuhan. Yuk mari Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan kita yang diambil dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Ini sudah biasa kita dengar dan sudah biasa kita baca, tapi tidak apa, kita ulang kembali. Roma 12 ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu yang di rumah, buka Alkitabmu. Yuk kita berdiri menghormati firman Tuhan. Ya, kita berdiri bersama-sama, kita baca Roma 12 ayat 12. 3, 2, 1. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Baik yang di rumah, silakan duduk dan kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Sangat sulit kata-kata ini untuk kita praktekkan. Sabar dalam kesesakan, apalagi. Dan bertekunlah di dalam doa. Ini tugas kita. Ada 3 poin yang harus kita pahami pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Arti dari bersukacita, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, itu bersukacita adalah bahagia, berbesar hati, berbunga-bunga, bersenang-senang, menari-nari, dan berdendang ria. Itulah yang disebut dengan bersuka cita. Dan ini hal yang wajar, sudah kita lakukan dan sudah kita rasakan, baik anak muda, sekolah minggu, remaja, orang tua, baru nikah, maupun opa oma, opung-opung, tulang, amang boru, semua kita rasakan. Yang namanya bersuka cita sudah kita lalui dan kita rasakan. Namun ada kalimat berikutnya, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang dimaksud dengan pengharapan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, pengharapan adalah proses penantian
terhadap hal-hal yang terjadi. Proses penantian berarti belum datang. Itu yang nama pengharapan. Kita berharap, itu ada proses menunggu, menanti yang kita harapkan. Kalau datang, kalau tidak datang, bisa bersuka cita kan? Belum tentu. Ini umum Bapak Ibu. Ini umum yang kita bicarakan ini. Bagaimana kita bisa bersuka cita, pengharapan itu tidak datang, tidak kunjung tiba, tidak muncul, bahkan lari dari yang kita minta. Kita berdoa, kita serius menunggu sesuai dengan janji, tapi ada penghalang, ada hal-hal yang menghalangi kita. Apakah kita bisa bersuka cita? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Pengharapan itu timbul dari kemauan atau kehendak, bukan karena hawa nafsu dan perasaan. Itu kata Alkitab. Pengharapan itu timbul dari kemauan atau kehendak, bukan karena hawa nafsu dan perasaan. Itu Alkitab yang mengatakan. Jangan kita pengharapan itu hanya dari perasaan. Jangan kita mengharapkan itu, pengharapan itu hanya karena nafsu. Oh nanti kalau nanti setelah buka puasa aku makan 3 piring. Setelah buka puasa nanti aku minum es yang manis-manis, makan yang enak. Itu harapan kita. Tahu-tahu 1 piring aja udah kenyang. Akhirnya makanannya mubazir, basi, terbuang, tiada arti. Padahal beli makanan itu nilainya besar, uangnya besar, belinya jauh, nggak sesuai dengan harapan. Mari Bapak Ibu, mungkin kita sedikit bertanya, apa sih pentingnya pengharapan? Kenapa harus bersuka cita untuk menanti pengharapan? Ada apa dengan pengharapan? Apa yang harus kita cari? Kenapa kita harus berharap? Ya. Apa pentingnya pengharapan itu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Pengharapan adalah untuk membantu kita untuk mengambil langkah-langkah positif yang dapat membawa kita ke hasil positif. Lalu dengan berharap kita mampu menghadapi tantangan dengan strategi untuk menggapai kesuksesan serta untuk meningkatkan peluang kita mencapai tujuan-tujuan kita. Itulah pentingnya kita memiliki yang namanya pengharapan. Mungkin kalau kita sedikit belajar, siapa sih orang yang tidak berharap? Kita semua dari anak kecil, remaja, dewasa, menikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, orang tua, bahkan lansia, semua pasti memiliki yang namanya pengharapan. Mungkin pengharapannya bisa makan cukup, ya, punya ada uang, nggak berlebihan seperti itu. Tapi itu juga namanya pengharapan. Apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah yang strategi secara positif supaya pengharapan itu benar-benar. Namun dalam pengharapan itu ada proses, tahap demi tahap, step by step. Enggak langsung instan Bapak Ibu. Cuman kelemahan kita sebagai umat manusia, makhluk sosial ini, pengennya pengharapan itu cepat sekali. Cepat sekali, kapan aku bisa beli mobil, kapan aku bisa menikah, kapan punya rumah. Seperti itu kan. Tapi kita nggak menyadari bahwa itu adalah proses yang harus kita lakukan. Bagaimana bisa punya mobil? Ya bekerja.
Bagaimana kita bisa menikah? Ya berdoa. Tanpa bekerja, tanpa berdoa, gak mungkin itu datang mobil, gak mungkin itu datang jodoh, gak mungkin itu datang rumah. Makanya seperti ada lagu pujian mengatakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Itu orang Kristen, itu pengikut Kristus. Pengharapan kita yang pastinya ada pada Yesus. Kadang-kadang kita meleset, kadang-kadang di luar dugaan, kadang-kadang tidak sesuai dengan logika. Mari Bapak Ibu, bagaimana pengharapan itu ada tidak ada, datang tidak datang, tetapi ada sukacita. Kalau ada sukacita, luar biasa. Saya percaya ya, kalau kita di kampus ini ya, di sekolah ini, tempe tahu, sukacita. Sayur kol, sayur kangkung, sukacita. Ada kerupuk, sukacita. Apapun makanan kita, tetap suka. Mohon maaf Bapak Ibu, mau makan rendang, makan daging, makan apapun, itu hanya enak di mulut dan di tenggorokan. Selesainya udah gak ada rasa. Benar gak Bapak Ibu? Makanan itu enak, ada rasa asamnya, ada gurihnya, ada manisnya. Itu hanya di lidah kita, sampai tenggorokan. Selesai itu tahu nggak? Nggak tahu. Itu maksudnya, mau makan apapun kita, keadaan kita bagaimanapun, jangan gara-gara makanan, jangan gara-gara minuman, sukacita kita hilang. Ya, saya pernah melihat tetangga saya ya, makanannya enak loh Bapak Ibu. Ya, mereka cerita sebelum matang makanan, mereka cerita, oh makanannya enak, masaknya ini. Tiba di meja makan, tengkar, berantem, salah paham. Enaknya nggak tuh makanan? Nggak enak. Suaminya pulang pergi, istrinya pergi, anak-anaknya nggak tahu. Makanan basi nggak? Basi. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya sukacita. Berharap makan enak, tahu-tahu nafsunya hilang. Berharap punya mobil, tahu-tahu aja nggak ada arti mobil. Berharap punya rumah, bahkan rumah itu bukan jadi rumah doa. Jadi apa maunya? Tidak ada sukacita Bapak Ibu. Jadi saya percaya poin pertama ini, pengharapan datang tidak datang, ada tidak ada, berhasil atau tidak berhasil, tetap bersuka. Ada amin Bapak Ibu? Apapun kondisimu saat ini, kita tahu kondisi saat ini ya, COVID-19, semua kondisi-kondisi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kita melihat bagaimana kondisi yang sekarang ini. Harus selalu ada suka. Nah, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati gembira adalah obat. Bagaimana hati gembira itu mengobati kita, bukan obat yang membuat kita gembira. Kadang-kadang kita terbalik loh Bapak Ibu. Seakan-akan obat itu membuat kita gembira. Bukan. Obat tidak membuat kita gembira, tapi hati kita, hati yang gembira membuat obat bagi kita. Ada amin? Yuk hari Bapak Ibu. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Pastinya dulu. Iya. Sabar dalam kesesakan. Bagaimana kesesakan itu membuat kita sabar? Ya, bukan sabar dulu baru sesak. Kadang-kadang kita terbalik, kesesakan membuat kita
Harus dituntut kesabaran. Sabar dalam kesesakan. Kita sedikit belajar Bapak Ibu bagaimana kita mengalami kesabaran dalam kesesakan. Sabar dalam arti bahasa Indonesia adalah suatu sikap menahan emosi, keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh, jangan dapat mengendalikan diri dan mencerminkan kekokohan jiwa. Itu yang disebut dengan sabar. Ya, menahan emosi, menahan keinginan, serta bertahan dalam situasi sesulit apapun dengan tidak mengeluh, juga dapat mengendalikan diri, mencerminkan kekokohan jiwa. Kalau itu bisa kita lakukan, luar biasa. Itu yang disebut dengan sabar. Sabar adalah suatu yang pahit, bisa dirasakan tetapi hasilnya manis daripada madu. Sabar itu memang pahit Bapak Ibu, memang nggak enak. Siapa bilang enak sabar? Sabar itu tidak enak, sabar itu tidak. Bahkan itu sabar itu menjadi musuh kita. Tetapi sabar itu rasanya pahit, di akhirnya dia menghasilkan manis, lebih manis dari gula, bahkan manisnya manis madu. Kenapa? Karena ada namanya kesabaran. Yuk Bapak Ibu, kita sekarang cerita tentang kesesakan. Kesesakan ada yang disebut dengan kesempitan. Sempit sekali pikiran kita ya. Kesukaran, kekurangan, kesulitan, dan keadaan-keadaan terdesak. Keadaan terdesak itu yang membuat kita jadi sesak. Pikiran kita sempit, problema banyak, membuat kita merasa sesak. Akhirnya ini yang perlu kita lakukan, membuat kekuatan bagi kita supaya kita semakin sabar. Baik orang muda, pria maupun wanita, baik orang dewasa, orang tua, opa oma lanjut usia, tetap mengalami yang namanya kesesakan. Namun kesesakan itu harus menanamkan diri kita yang adanya sabar. Dan Yesus mengajarkan kita dengan buah-buah rohnya, yaitu sabar. Ada amin Bapak Ibu? Yuk, kendala apapun itu hadapi dengan kata sabar. Masalah kecil, sabar. Masalah besar, sabar. Nggak ada uang, sabar. Ada masalah, sabar. Diputus pacar, sabar. Putus kerjaan, PHK, sabar. Ada amin? Yakin? Jangan-jangan gitu diputus pacar ngambek, ini kan galau. Akhirnya ambil keputusan minum bukan baygon, Coca-Cola, ya kan? Ku tahu yang ku mau, always Coca-Cola. Itu ayo, siapapun di antara kita, Alkitab mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap sabar. 5 huruf gampang, tapi praktiknya susah. S-A-B-A-R, sabar. Gampang sekali mengucapnya. Itu kira ada masalah, hilang itu yang namanya sabar. Emosi, udah, temperamen, marah-marah, banting pintu, banting piring, belanga terbang, semua kemana-mana. Kenapa? Karena itu tidak dimiliki yang namanya sabar pada saat mengalami kesesakan. Kalau di sini sih nggak ada di sini. Semua di sini orang sabar semua sini. Gak ada yang ngaku. Semua di sini orang sabar.
Itu yang di luar itu yang tidak sabar. Ya. Nilainya jelek, sabar. Ya kan? Semua. Ya, mari Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, kesesakan itu harus menuntut kita untuk selalu bersabar. Ada amin Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu? Haleluya. Kalau sudah berani katakan amin, tolong dipraktekkan. Jangan marah-marah, marepet. Ya Pak Dini bilang marepet. Ya kan? Jangan apa-apa langsung mandiri, ngambek, udah, takkan-akan nggak diperhatikan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, supaya kehidupan kita semakin baik, kehidupan kita semakin kuat, kehidupan kita semakin dekat, dan iman kepercayaan kita pada Yesus semakin luar biasa. Kenapa? Karena ada sabar. Ibu-ibu sabar, nona-nona sabar, anak muda sabar, bujangan-bujangan sabar, orang tua bapak-bapak sabar, majelis sabar, pena tua sabar. Semua harus sabar. Ada amin? Amin. Yakin? Orang Pekanbaru sabar, orang Nias sabar, orang Kalimantan sabar, Sulawesi sabar, orang Papua sabar, orang Batak sabar. Amin. Kalau itu bisa dilakukan, saya percaya. Haleluya. Jadi tidak ada lagi yang namanya ngambek, tidak ada yang namanya macam-macam. Kenapa? Dari hasil kesabaran itu muncullah yang namanya positivisme. Ada positif dalam pikiran kita, positif dalam hati kita, positif dari pembicaraan kita, positif telinga kita, positif hidung kita, positif juga mata kita. Kalau anatomi tubuh kita sudah sabar, positif itu hasilnya. Terkadang telinga kita positif, mulut kita nggak positif. Terkadang pikiran kita positif, hati kita tidak positif. Kok lama sekali sih suamiku pulang? Ya kan? Kalau suaminya tadi udah WA, "Ma, Papa nanti pulang terlambat ya. Nanti kalau mau makan, makan duluan." Udah tadi kata suami istrinya, "Oke Papa." Ya kan? "Oke Hani." "Oke sayang." Gitu, tunggu lihat jam yang di tembok, lihat jam yang tinggi, lihat jam yang di handphone, semua jam dilihatin. Jam yang di kamar tidur, jam yang di kamar mandi, kamar yang semua jam. Menunggu suami nggak kunjung pulang. Wah, dia itu solusinya datanya. Ini suamiku kenapa sih nggak pulang? Ada apa sih? Mulai ini rasionya berpikir, jangan-jangan. Kalau suami udah izin, tadi makan bersama sama temannya, sama kliennya gitu kan. Si istri miss call, kemungkinan itu handphonenya di silent, nggak ada dengar suaminya. Kemungkinan handphonenya diletakkan di meja, ngobrolnya asik. Kemungkinan HP-nya nggak bisa diganggu. Akhirnya si istri gelisah. Mulai makanan udah dingin, pikiran udah kacau, televisi bunyinya kencang-kencang, ya kan? Mana ini mah? Papa kok belum pulang? Papa kok nggak pulang? Mulai mikir, di SMS nggak dibalas, di WA nggak dibalas, mulai digalau istri-istri. Tapi di sini nggak ada, di sana itu, ya kan? Nggak kunjung pulang ini suami. Sampai jam 10 ditunggu nggak pulang malam. Jam 11 nggak pulang jam 1. Apa yang terjadi? Terjadi. Tragedi. Kenapa? Karena istri nggak memiliki kesabaran. Akhirnya istrinya masuk angin, nunggu suami nggak makan. Ya,
tidur nggak nyenyak, tidur gelisah, peluk bantal guling salah, peluk ini salah, semua juga dipeluk salah. Kalau udah pakai parfum, mandi cantik istrinya dan nyambut suami pulang kerja, nggak kunjung datang suami. Akhirnya si istri ambil keputusan, pulangkan saja aku kepada ibu. Kenapa? Karena tidak memiliki kesabaran yang 5 huruf. Itu contoh Bapak Ibu. Contoh kecil tapi berdampak besar. Yuk mari Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, sabarlah dalam kesesakan. Ada nggak ada uang? Sabar. Ayo anak-anak mahasiswa, benar nggak sih? Ada nggak ada uang? Sabar. Ada amin? Gak yakin saya. Gak yakin saya. Ya. Kenapa? Harus seperti itu. Ada gak ada uang beli tiket? Sabar. Jangan ngambek, jangan nuntut. Mana sih mama? Aku kan mau pulang. Beli tiket dong. Apa kata mamanya? Sabar nak, bapakmu lagi cari uang. Sabar nak, mama lagi cari utangan. Paksa terus. Akhirnya ya sudah, saya nggak usah pulang. Capek, saya kuliah 4 tahun, minta tiket aja nggak bisa. Ini contoh. Tapi di sini nggak ada ya. Nggak ada. Akhirnya dia nggak mau berdoa buat mamanya. Ya udah, aku nggak berdoa lagi buat mama. Nggak berdoa lagi buat papa. Nggak berdoa juga kakak sama adik. Kenapa? Tiket pesawat tidak dibeliin. Ya udah, sekalian aku nggak pulang. Datang mamanya, ya sudah, jangan pulang sekalian. Iya kan? Kenapa? Si anak nggak mau sabar, akhirnya mamanya juga terpancing. Kita semua ini rata-rata terpancing ini ketidaksabaran. Apalagi khusus pengantin baru ya. Ya, baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Diuji kesabaran istri, diuji kesabaran suami. Kalau suaminya romantis, istrinya romantis, tapi bisa pecah juga karena tidak memiliki kesabaran. Poin yang ketiga Bapak Ibu, bertekunlah dalam doa. Nah, ini tugas kita. Adakah kita bertekun dalam doa? Mungkin kita bertanya, kita berdoa sehari berapa kali? Sekali waktu makan, sekali sesudah makan, sekali bangun tidur, sekali mau tidur, sekali mau kerja, sekali dalam pekerjaan, atau bahkan lupa untuk berdoa. Yang namanya bertekun Bapak Ibu itu berulang-ulang. Nggak ada bertekun itu hanya sekali. Udah ya Tuhan, aku kan udah berdoa. Kenapa Tuhan belum jawab doaku? Terus menerus berkali-kali yang namanya bertekun. Khususnya untuk anak muda ini, baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Berdoalah. Jangan hitung-hitung engkau berdoa kepada Tuhan. Kapan ada waktumu berdoa? Pak, boleh gak berdoa di dalam kantor? Boleh. Pak, boleh gak berdoa di meja makan? Boleh. Pak, boleh gak berdoa di mobil? Boleh. Di motor? Boleh. Dimanapun kita berada, boleh untuk berdoa. Jangan batasi dirimu untuk berdoa. Kenapa? Kata doa dalam kamus bahasa Indonesia, doa adalah permohonan, doa adalah permintaan, doa adalah ucapan kepada Tuhan, yaitu kita Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari diri kita. Yuk berdoa ini. Doa singkat boleh, doa panjang boleh, doa ucapan syukur boleh, doa apapun itu, yang penting perkataan dari mulut kita, dari pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Jangan kita menilai doa orang lain. Jangan kita menilai doa kita. Tuhanlah yang menilai doa kita.
Perkatakanlah dengan jujur di hadapan Tuhan. Perkatakanlah kepribadianmu kepada Tuhan. Mungkin kita sedikit bertanya, kenapa sih kita harus berdoa? Nah ini dia kan, ada pertanyaan, kenapa sih kita harus berdoa? Enggak doa juga enggak apa-apa. Atau juga nasi dari rice cooker kok. Kita nggak bisa makan beras, kita makan nasi. Ada rice cooker, ada penggorengan, ada apa? Wajan atau tungku untuk masak nasi. Ada api, ada listrik. Tapi Bapak Ibu, itu adalah duniawi. Kalau kita anak-anak Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Berdoa itu adalah ritual. Ya, ritual itu bukan sekali dua kali, ritual itu berulang-ulang. Berdoa itu adalah meditasi. Bagaimana meditasi? Kalau kita belajar dengan bela diri, ada silat, ada kungfu, ada sumo, apapun itu betul-betul itu ada namanya meditasi. Bagaimana mengukur pribadi kita kepada alam semesta. Meditasi. Bagaimana caranya? Itu menjalin hubungan kita dengan Tuhan sesuai dengan ukuran iman kita. Kalau iman kita kecil, ya kecillah doa kita. Kalau iman kita besar, pasti besar doa kita. Dan pengharapan kita juga besar. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita anak-anak Tuhan. Kita pengikut Tuhan. Kalau kita pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, ya berdoanya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Kenapa harus kita berdoa? Supaya kita menyerahkan diri kita. Kita ini gak punya apa-apa, kita gak punya kekuatan apa-apa. Boleh saya tanya sedikit? Siapa sih bisa beli nyawa di sini? Orang kaya, orang miskin, orang ganteng, orang pintar, orang jelek, siapa yang bisa beli nyawanya? Gak ada. Untuk itu kita menyadari bahwa nyawa yang kita miliki bukan milik kita. Milik siapa? Bapa di surga. Makanya kita berdoa. Kita orang kaya, bisa gak bawa harta ke kuburan? Bisa gak bawa harta ke surga? Kalau masuk surga. Pertanyaan di situ. Kenapa kita harus berdoa? Supaya diri kita itu kita serahkan. Ini aku Tuhan milikmu, ini aku Tuhan anakmu, ini aku Tuhan kepunyaanmu, ini aku Tuhan ciptaanmu. Kalau itu kita bisa sadari, kita nyatakan dalam doa kita, Tuhan senang. Istilah kasarnya, kita tahu diri. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak yang ditebus dengan keselamatan. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Doakan dirimu, berdoa untuk orang tuamu, berdoa dengan papa mamamu, doa dengan familimu, doakan semua. Bangsa dan negaramu, kotamu, bahkan lingkunganmu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, berdoa. Karena itu adalah penyerahan totalitas diri kita kepada Tuhan yang kita sembah. Ya, kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulan dari firman Tuhan pada saat ini adalah inilah hebatnya, inilah uniknya menjadi pengikut Kristus. Tidak sama dengan dunia. Ada amin Bapak Ibu? Uniknya ngikut Yesus seperti itu. Bersukacita dalam pengharapan. Enaknya ikut Yesus itu sabar dalam kesesakan. Bahagianya ikut Yesus adalah bertekunlah dalam doa. 3 poin ini kalau bisa kita miliki Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan Yesus, tidak ada masalah. Semua baik. Sama seperti pujiannya. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Istrinya baik,
suaminya baik, anak-anak baik, mahasiswa baik, dosen baik, semua tetangga baik. Wah, luar biasa. Ini yang Tuhan minta dari hidup kita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ada tidak ada, datang tidak ada, tetap suka. Sabar dalam kesesakan. Punya uang nggak punya uang, sabar. Ada makanan minuman, sabar. Namun kesimpulan dari seluruhnya adalah bertekun dalam doa. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang dicintai oleh Tuhan, firman yang singkat ini untuk menjadi rema bagi kita, dan firman yang singkat ini membuat kekuatan bagi kita. Firman yang singkat ini dapat mengubah hidup kita sebagai istri, mengubah hidup kita sebagai suami, mengubah kita sebagai anak-anak muda terhadap orang tua, mengubah orang tua terhadap anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan, pertolongan, pimpinan dan lawatan Tuhan dalam hidup kami, kita. Yang hidup kami Tuhan, yang Tuhan ubah adalah paradigma kami. Yang Tuhan ubah adalah iman kepercayaan kami. Yang Tuhan ubah adalah karakter dan sikap kami. Yang Tuhan ubah adalah pola hidup kami yang lama menjadi hidup yang baru. Perkenalan daripada Tuhan menghampiri hidup kami sebagai istri, menghampiri hidup kami sebagai suami, menghampiri hidup kami sebagai anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih lewat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.